Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai cahaya dan alat optik, yaitu gangguan pada mata dan teknologi yang dikembangkan untuk pengobatannya. Nah, pada materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu akan ada keterkaitan antara biologi, kimia, fisika, teknologi, dan ekonomi. Nah, sebelum lanjut mengenai materi, Ibu di sini ada gambar, yaitu ada seseorang yang sedang di luar ruangan memakai kacamata hitam. Nah, itu mengapa ya kok perlu adanya memakai kacamata hitam? Ada yang tahu? Ya, jadi benar paparan sinar ultraviolet dalam jangka panjang tidak hanya berdampak buruk terhadap kesehatan kulit, tetapi juga kesehatan mata. Nah, adanya alasan penting menggunakan kacamata hitam di luar ruangan ataupun di siang hari, yaitu dapat melindungi mata dari sinar matahari, kemudian dapat menghindari resiko terkena penyakit fotokeratitis. Nah, fotokeratitis ini yaitu kondisi di mana kornea mata mengalami kerusakan akibat paparan sinar ultraviolet matahari untuk waktu yang lama. Nah, pada materi pertama yaitu mengenai gangguan pada mata manusia atau biologi. Nah, di sini terdapat ada 14 gangguan pada mata manusia, yang antara lain yang pertama adalah buta warna, yang kedua adalah rabun jauh atau miopia, kemudian adalah rabun dekat, presbiopia, silinder, glaukoma, degenerasi makula, retinopati diabetik, katarak, retinitis pigmentosa, Flocher, ambliopia atau mata malas, kemudian infeksi mata dan styer atau bintitan. Materi yang kedua yaitu mengenai pembentukan bayangan pada mata yang mengalami gangguan atau fisika. Nah, yang pertama yaitu rabun dekat atau hipermetropi. Nah, bisa dilihat yaitu ada dua gambar ya. Kalau gambar yang atas itu skema jalannya suatu sinar pada cacat mata hipermetropi. Nah, bayangannya terbentuk di belakang retina. Untuk gambar yang di bawah yaitu adalah skema jalannya suatu sinar pada mata hipermetropi setelah penggunaan kacamata yang berlensa cembung atau positive convergent. Nah, pada gambar di bawah itu bisa dilihat bahwa bayangan terbentuk tepat di retina. Kemudian rabun jauh atau miopi. Di situ juga terdapat dua gambar. Untuk gambar yang atas yaitu pada mata rabun jauh atau miopi, bayangan benda jatuh di depan retina. Kemudian kalau gambar yang bawah yaitu dengan menggunakan kacamata yang berlensa cekung atau negative divergent, maka bayangan benda jatuh tepat pada retina. Nah, yang selanjutnya yaitu mekanisme kerja pigmen rhodopsin dan pigmen iodopsin yang merupakan vitamin yang diperlukan untuk kesehatan mata atau kimia. Nah, rhodopsin sendiri yaitu adalah pigmen yang terdapat di sel fotoreseptor dari organ retina yang bertanggung jawab terhadap persepsi cahaya. Rhodopsin masuk ke dalam keluarga reseptor protein yang berpasangan G dan sangat sensitif terhadap cahaya, yang mampu menangkap cahaya yang rendah. Ketika terkena cahaya, pigmen tersebut akan segera mengalami yang namanya photobleaching, dan manusia memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk melakukan hal tersebut. Nah, struktur dari rhodopsin sendiri yaitu terdiri dari gugus fungsional dan sebuah ikatan kovalen alkanal vitamin A yang terbalik. Nah, di situ juga sudah tertera gambar dari rhodopsin. Bisa dilihat ya. Nah, yang tadi adalah mengenai rhodopsin dan yang sekarang adalah iodopsin. Nah, iodopsin atau opsin kerucut yaitu merupakan suatu protein sel fotoreseptor yang terdapat di sel kerucut pada retina yang merupakan dasar dari penglihatan warna. Iodopsin memiliki analog yang sangat mirip dengan rhodopsin yang dipergunakan untuk penglihatan malam. Pada iodopsin ini juga mengandung protein yang disebut photopsin. Nah, dalam hal ini terdapat 3 jenis yaitu tritan, diutan, protan. Rentang dari jenis tritan yaitu 400 sampai 500 dengan panjang gelombang 420 sampai 440. Kemudian rentang dari jenis diutan yaitu 450 sampai 630 dengan panjang gelombang 534 sampai 545. Kemudian rentang dari jenis protan yaitu 500 sampai 700. Kemudian panjang gelombangnya sendiri yaitu 564 sampai 580. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai teknologi
pengobatan gangguan pada mata. Nah, di sini terdapat 3 teknologi, yaitu adalah yang pertama Rexmel, yang kedua adalah LASIK, yang ketiga adalah teknologi semi-robotic surgery. Nah, untuk yang pertama sendiri yaitu adalah Rexmel, yang merupakan suatu teknologi yang dipergunakan untuk menghilangkan kelainan refraksi seperti minus dan juga silinder tanpa pembuatan flap. Yang kedua adalah LASIK. Nah, LASIK ini yaitu suatu jenis bedah refraktif operasi mata dengan tujuan memperbaiki gangguan refraksi atau pembiasan mata. Nah, yang ketiga adalah teknologi semi-robotic surgery, yaitu dipergunakan untuk mendukung tindakan operasi katarak dan juga retina. Nah, biasanya dalam operasi katarak dan juga retina ini, para dokter sangat mengandalkan mikroskop yang dipergunakan untuk mendapatkan suatu tampilan mata secara menyeluruh. Yang selanjutnya adalah macam model variasi kacamata yang berkembang di masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi. Nah, dalam hal ini yaitu masuk dalam bidang ilmu ekonomi. Kacamata merupakan suatu lensa tipis untuk mata yang berguna menormalkan dan juga mempertajam penglihatan. Pada kacamata ini terdapat 2 bagian penting, yaitu front frame dan temple frame. Nah, front frame sendiri yaitu memiliki beberapa macam lagi, yaitu yang pertama konstruksi bingkai penuh yang terdapat combination dan half A. Kemudian konstruksi bingkai setengah, yaitu ada nylon supra, semi-rimless mounting, Neumann mounting, and ball grip mounting. Kemudian konstruksi tanpa bingkai yaitu ada rimless mounting dan pension. Kemudian untuk temple frame atau tangkai kacamata yaitu ada screw temple, library temple, kemudian convertible temple, reading bow temple, and convert cable temple. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.